wabarakatuh. Halo Sobat Genso, hari ini di video kali ini Dinar udah ditemenin sama satu orang yang kayaknya teman-teman udah nggak asing lagi sama mukanya. Dadah! Ini ada Bang Syarif yang di video sebelumnya udah banyak kejelasin tentang apa itu Komdev ya Bang, apa itu fasilitator, terus ada juga metode PRA. Bener kan Bang? Nah, jadi ada 3 video yang kalau teman-teman ketinggalan, teman-teman bisa langsung cek di YouTube Sekolah Relawan. Nah, untuk video kali ini, Bang Syarif, saya mau nanya-nanya nih. Nanya apa tuh? Kalau misalnya, kemarin itu kan tentang apa itu Komdev ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas itu kayak gimana sih Bang? Berbasis komunitas atau ya berbasis kelompok? Iya, komunitas ya, atau sebenarnya kelompok. Kita ini hidup nggak bisa sendiri lah, dasarnya itu. Akhirnya ketika kita menghadapi suatu masalah, biasanya kita berkelompok. Emang ada sebuah kesadaran untuk bisa melakukan sesuatu hal yang memang akhirnya nanti mereka itu berkelompok. Berkelompok ini juga nanti akan membuat satu hal yang memang gerakannya semakin meluas gitu ya. Misalkan kita kasih ambil contoh, misalkan masalah kan Komdev itu bisa jadi bahasa yang di wilayah atau per isu, misalkan isunya tentang orang dengan skizofrenia gitu. Berapa banyak orang yang mungkin kena penyakit skizofrenia, entah caregiversnya ini kalau dia ngedampingin, misalkan Dinar yang punya kakak nih skizofrenia, itu pasti bakalan capek tuh ngalaminnya sendiri. Cuman ketika Dinar mungkin bertemu dengan sesama caregivers, nah itu mungkin ada spirit atau semangat yang sama. Dan ketika tadi tuh misalkan tadi Dinar sendiri atau ketemu, dan mungkin ketika Dinar mungkin ketemu satu di komunitas, misalkan komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Nah, Dinar ada di situ, di situ Dinar bisa ketemu sama caregiversnya, bisa ketemu sama mungkin psikiater, ataupun orang dengan skizofrenia juga, sehingga banyak cerita-cerita yang memang bisa menyemangati satu sama lain. Dan di situ juga sebenarnya bisa timbul aksi-aksi pemberdayaan, sehingga nggak hanya mungkin bantuan obat, cuman bisa jadi bantuan treatment lain yang sehingga orang dengan skizofrenia ini bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berdaya kayak gitu. Begitupun di dalam satu wilayah, misalnya kalau wilayah misalnya bisa jadi kontennya sama, tapi kemasannya ini agak berbeda. Karena kan kita pendekatan kontekstual ini budaya ini sangat berpengaruh. Contohnya misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan hantu itu bisa jadi berbeda. Misalkan hantu yang palanya cuma pala sama bawa usus, kalau misalkan di Ambon atau di Papua namanya Swanggi. Kalau Kalimantan tuh Kuyang tuh namanya. Nah, Kalimantan Kuyang. Kuyang, apal banget kan. Kalau di Padang apa tuh? Palasik namanya. Di Bandung nggak tahu juga kan. Ataupun di Bali misalkan gitu. Itu bisa jadi berbeda gitu ya. Sama ketika kita mungkin ada gerakan misalnya pendidikan, misalnya taman baca, misalnya sekolah relawan punya di Nusa Tenggara Timur ada namanya Bailsoid Wewe. Nah di Flores ada juga yang pernah kita dampingi namanya Watan Lamahala. Di pedalaman hutan misalkan Sumber Miri, Arek Tengah Alas atau Atlas kayak gitu ya. Kan kontennya sama sebenarnya pendidikan segala macam. Cuman kelompok ini jadi satu yang jadi komunitas ini jadi sesuatu yang spesial sebenarnya, yang punya khas atau trademarknya sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya berkelompok ya, misalnya kita pakai komunitas, effortnya lebih mudah gitu ya, karena bareng-bareng, bener ya sih Bang? Betul. Nah terus kalau misalnya ngomongin kelebihannya nih, kalau kita melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas itu kelebihannya apa kira-kira? Ya tadi kelebihannya sebenarnya gerakannya ini semakin masif gitu ya pertama. Terus yang kedua, di dalam komunitas itu juga kita bisa melakukan riset lebih dalam. Jadi nggak hanya kayak marketing Harley Davidson gitu kan. Harley Davidson kan nggak pernah promosi marketing yang besar-besar di mana, tapi dia punya kelompok-kelompok, misalkan community tentang Harley Davidson, mencintai itu kan bisa tahu tentang inovasi apa yang harus dilakukan. Bahkan saat dijual lagi, teman-teman komunitas ini jadi satu yang paling banyak pembelinya kayak gitu. Nah itu juga yang dalam komunitas ini sebenarnya juga bisa juga kita melihat lebih jauh. Misalkan komunitas ini komunitas berbasis daerah. Misalkan di Bogor teman-teman sekolah relawan punya
komunitas pemuda-pemudi 02 nih di Al Busro sana. Nah, lewat komunitas itu sebenarnya kita bisa lebih cepat melihat ada masalah apa aja yang ada di kampung. Kita bisa lebih tahu juga sejarah kampung, segala macam. Tadi kalau misalnya ada pendekatannya metode PRA, ini juga bisa juga. Jadi komunitas ini jadi sebuah kendaraan sebenarnya. Kendaraan fasilitator untuk tahu lebih dalam tentang masalah yang ada kayak gitu. Sehingga kita juga kan perlu ketepatan tadi. Bahkan kalau di tempat bencana, recovery, kelompok atau komunitas ini bisa jadi tameng juga sebenarnya. Misalkan kan kita nggak bisa ngasih bantuan, misalkan nggak bisa bantuan seutuhnya sebanyak itu kan. Banyak masyarakat yang misalkan membutuhkan perahu di Palu, misalkan di Donggala gitu kan. Tapi kan dengan kita melakukan pendekatan berbasis kelompok atau komunitas, nah ini mungkin ini kelompok ini dulu ya yang bisa dikasih bantuan. Dan kelompok ini juga akan membantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lain. Oh ini bantuannya segala macam. Nanti mungkin ada bantuan yang lain segala macam. Jadi si kelompok ini juga saling menguatkan, jadi jembatan juga. Komunitas ini jadi kendaraannya fasilitator gitu. Dan fasilitator juga lebih enak kayak gitu segala macam untuk menyusun perencanaan kira-kira bagaimana nih program ini biar bisa berkelanjutan. Karena ketika fasilitator ini akan keluar dari satu wilayah mungkin ataupun dari gerakan-gerakan tersebut, bisa jadi komunitas ini atau kelompok ini yang akan berjalan, yang akan tumbuh. Jadi idenya itu dirawat oleh komunitas, jadi nilai-nilainya itu dirawat oleh mereka. Wah, seru banget nih kayaknya nih Bang. Nah, tapi kalau misalnya ada Sobat Genso ataupun Dinar juga nih mau belajar lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, tuh referensinya apa sih Bang? Dari mana nih kita dapetin? Sebenarnya berbasis kelompok atau komunitas ini di buku-buku Komdev yang secara umum ada pasti banyak. Itu jadi part tersendiri biasanya. Cuma kalau teman-teman mau baca, itu salah satu karyanya Muhammad Yunus, mungkin Profesor Muhammad Yunus, salah satu guru besar di Chicago University. Itu bukunya tentang Grameen Bank, bank untuk kaum miskin. Bagaimana misalkan di sana dia kelompok-kelompoknya kelompok perempuan ngasih pinjaman. Itu kenapa sih pinjaman ini perempuan kayak gitu kan? Dan mungkin dalam kelompok itu misalkan ada 10, ketika ada 2 orang yang nggak bisa bantu, 8 orang ini nggak bisa minjem, jadi harus sama-sama bisa saling support kayak gitu kan. Dan masih banyak sebenarnya keberhasilan yang dilakukan sama Grameen Bank dalam bank untuk kaum miskin itu. Tapi tadi karena Komdev ini kontekstual dan memang juga pendekatan budaya wilayah itu sangat berpengaruh tadi, jadi belum tentu apa yang dilakukan sama Muhammad Yunus, Profesor Muhammad Yunus ini di sana di Bangladesh itu bisa diterapkan di seluruh wilayah di dunia gitu. Walaupun mungkin bisa jadi di belahan dunia lainnya ada yang cocok bisa. Tapi misalkan di Jawa Barat kita kan bisa juga belum tentu, ada juga yang segala macam berbeda gitu. Cuman kayak gitu ya teman-teman, tadi pendekatannya secara teknisnya berapa sih dalam satu kelompok itu berapa orang, gimana cara bikin kelompoknya, itu sebenarnya skill kita sebagai seorang fasilitator yang memang kadang-kadang kita nggak bisa bicarakan secara teori, cuman memang jam terbang kita di lapangan itu yang mungkin bisa membuktikannya kayak gitu. Wah, kayaknya makin seneng nih buat belajar tentang Komdev ya Bang. Pokoknya Sobat Genso kalau mau tahu lagi lebih banyak tentang community development, bisa langsung klik subscribe-nya dan di tap dan terus ikutin belajar Komdev bareng Sekolah Relawan yang pasti ada Bang Syarif di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Dinar dan saya Syarif. Bang Syarif pamit dan teman-teman harus tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.